Kata orang, kuliah farmasi itu susah. Mau jadi apoteker itu susah. Emang sesusah apa sih kuliah farmasi itu? Dan sebanyak apa sih yang dipelajari di farmasi? Dan menurutku, tempat yang paling berisik di dunia ini tuh adalah kepalaku sendiri. Halo semuanya, balik lagi sama aku. Di video kali ini, aku mau share ke kalian sebenarnya kuliah farmasi itu belajar apa aja sih? Apa benar untuk menjadi seorang apoteker kita tuh cuma harus belajar obat-obatan doang? Apa benar untuk menjadi seorang apoteker kita tuh cuma harus belajar baca resep dokter doang yang kadang tulisan dokternya aja nggak bisa dibaca karena saking kayak ceker ayamnya? Nah, buat kalian semua yang tertarik, yang minat sama dunia farmasi dan kalian pengen jadi apoteker, kalian harus simak video ini sampai selesai supaya kalian itu bisa dapat overview, minimal dapat gambaran singkat lah secara umum kuliah farmasi itu sebenarnya belajarnya apa aja sih? Aku berharap dengan adanya video ini bisa mencerahkan teman-teman semua yang mungkin tahun ini lagi gap year atau tahun ini lagi duduk di bangku kelas 3 SMA dan tahun depan mau kuliah tapi masih bingung mau kuliah apa. Aku kasih tahu ke teman-teman semua kalau di dunia ini tuh ada jurusan yang namanya farmasi yang nanti kerjanya sebagai seorang apoteker. Nah, sebenarnya orang yang cocok untuk menjadi seorang apoteker itu orang-orang yang gimana sih? Apakah orang-orang yang suka hitung-hitungan? Apakah orang-orang yang suka hafalan? Atau orang-orang ekstrovert yang dia itu senang banget ketemu sama banyak orang? Karena kalau di apotek dan rumah sakit, pasti seorang apoteker itu tuh akan selalu ketemu sama pasien kan? Apakah orang-orang kayak gitu yang cocok untuk jadi apoteker? Belum tentu, karena nggak semua orang itu terlahir sebagai seorang apoteker. Orang-orang yang cocok untuk menjadi apoteker adalah orang-orang yang subscribe channel ini. Bercanda, semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang apoteker, tergantung mau atau enggak. Oke, daripada kebanyakan cincong, yuk kita langsung masuk ke videonya. Jadi guys, biasanya di perkuliahan awal kalian itu akan mendapatkan pelajaran-pelajaran basic. Biasanya pelajaran-pelajarannya itu kayak ngulang dari pelajaran SMA atau dapat kuliah basic kefarmasiannya. Pertama banget akan kalian dapat itu adalah kimia dasar. Hah, langsung kimia? Kenapa kimia? Ya kan karena mostly ilmu farmasi itu tuh isinya kimia-kimiaan. Jadi ya pasti kalian akan dapat kimia dasar. Dan obat itu kan biasanya terbuat dari bahan sintesis kan, yang dia itu punya struktur kimia. Jadi dengan adanya kimia dasar itu kita akan belajar struktur-struktur kimia sederhana supaya kita tuh tahu basicnya gitu loh. Kalian juga akan belajar stoikiometri, perhitungan-perhitungan dasar lah kayak pengenceran, rumus molaritas, normalitas. Kalian juga nggak harus hafal banget sih tabel periodik, tapi minimal kalian tuh tahu nomor atom dan massa relatif kayak atom-atom yang sering keluar, hidrogen, karbon, sama oksigen gitu. Kenapa sih harus belajar ini? Karena ini tuh sebagai dasar nanti untuk kita tuh menghitung kadar suatu obat. Misalnya nih, tablet paracetamol kan 500 mg. Kita tuh perlu memastikan apakah paracetamol yang terkandung di dalam tablet itu benar 500 mg atau mungkin 600 atau malah kurang 400 gitu. Jadinya memang kita tuh perlu belajar yang namanya kimia dasar. Yang kedua, kalian akan belajar tentang biologi. Biologi yang dipelajari di sini itu adalah anatomi fisiologi manusia secara dasar, kayak sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekskresi, sistem endokrin gitu. Pokoknya yang dasar-dasar aja. Supaya kalian tuh tahu fungsi normalnya itu kayak gimana dan fungsi abnormalnya itu gimana. Dan nanti tahu gitu loh obat yang harus diberikan tuh apa, yang nggak boleh diberikan tuh apa. Nah, selain itu ilmu biologi yang dipelajari juga adalah mikrobiologi dan virologi. Kenapa? Karena di setiap pengujian obat nanti itu kita juga harus menguji mikrobiologinya. Apakah obat yang kita buat itu tuh tercemar bakteri atau enggak. Dan pelajaran mikrobiologi dan virologi itu memang perlu kita pelajari sebagai basic kita belajar antibiotik dan antivirus. Yang ketiga, kalian akan belajar tentang tanaman obat. Kalau kalian sering dengar toga, tanaman obat keluarga, nah di farmasi itu juga kalian akan mempelajari itu. Kalau kalian udah familiar sama jamu itu kan terbuatnya dari tanaman-tanaman obat kan, kayak dari empon-empon, terus dari daun-daunan kayak gitu. Nah, kalian tuh akan belajar juga gimana cara nanamnya, terus kapan harus panen, karena umur berapa harus diambil itu tuh akan berpengaruh sama kandungan zat aktif yang ada di dalamnya. Terus juga tanaman obat ini tuh fungsinya sebenarnya untuk apa dan yang digunakan itu bagian apanya, apakah akarnya, apakah batangnya, apakah daunnya, apakah
buahnya gitu. Yang keempat, kalian akan belajar ilmu resep dan farmasetika. Nah, dua ilmu ini adalah ilmu basic. Kalau kalian memang mau jadi seorang apoteker, kalian tuh memang harus menguasai ilmu resep dan farmasetika ini. Tapi jangan dibayangin ilmu resep itu adalah gimana caranya kita baca resep dokter tuh enggak. Bukan baca resep dokter yang tulisannya enggak bisa dibaca itu. Tapi di ilmu resep dan farmasetika ini kalian akan belajar gimana caranya ngeracik obat yang benar, membuat obat dalam skala kecil, misalnya bikin puyer, terus juga hitung dosisnya berapa, terus bagian apa aja sih yang harusnya ada di dalam resep. Kalian akan mempelajari itu, gimana cara bikin etiket misalnya, bikin kopi resep juga gimana. Dan ilmu resep dan farmasetika ini adalah ilmu dasar farmasi yang memang kalian itu harus lolos itu untuk menjadi seorang apoteker. Yang kelima, kalian akan mempelajari farmakologi. Nah, udah mulai farma-farma kan depannya. Farmakologi ini adalah ilmu yang mempelajari proses obat di dalam tubuh. Jadi saat obat diminum, dia itu akan ngapain aja sih di dalam tubuh sampai dia itu bisa menimbulkan efek terapi ataupun bisa menimbulkan efek samping. Yang keenam, kalian akan belajar farmakokinetik. Singkatnya, farmakokinetik itu adalah ilmu yang mempelajari kadar obat di dalam darah itu tuh berapa sih. Kan obat setelah diminum akan diserapkan di dalam tubuh. Nah, penyerapannya itu tuh berapa sih dosisnya? Apakah dosisnya maksimal atau dosisnya 50% atau malah dosisnya 30%? Kita tuh akan belajar itu semua di farmakokinetik. Yang selanjutnya, kalian akan belajar manajemen. Kenapa sih seorang apoteker itu harus belajar manajemen? Ya karena nanti kerjanya seorang apoteker itu adalah memanage gitu loh. Entah itu di apotek, di rumah sakit, di klinik, ataupun di puskesmas yang setiap bulannya itu harus melakukan pengadaan obat, kemudian melakukan perhitungan nih, obatnya bulan ini keluarnya segini, kurangnya segini, lebihnya segini. Nah, jadi seorang apoteker itu memang harus memanage itu semua, mulai dari pengelolaan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, pemusnahan. Kita tuh sebagai seorang apoteker tuh harus paham karena memang kewajiban kita, tugas dan tanggung jawab kita itu untuk mengelola itu semua. Nah, yang selanjutnya konseling dan PIO, pelayanan informasi obat. Jadi di konseling dan PIO ini kita akan belajar gimana caranya komunikasi efektif. Kan nggak mungkin ya kita sebagai seorang apoteker, tenaga medis yang kalau menjelaskan ke pasien itu pakai istilah-istilah medis juga kan nggak gitu ya. Jadinya di konseling dan PIO itu kita akan belajar sebenarnya adab kita, etika kita ketika kita menyampaikan informasi ke pasien itu gimana sih sebetulnya. Nah, yang selanjutnya nggak ngerti ya udah yang keberapa, udah selanjutnya terus teman-teman hitung sendiri ya. Yang akan dipelajari adalah farmasi fisika. Nah, jangan kaget kalau di farmasi itu ternyata ada fisikanya juga, nggak cuman kimia dan biologi, tapi memang ada fisikanya juga. Belajar apa sih farmasi fisika ini? Di farmasi fisika ini kalian akan mempelajari tentang stabilitas obat. Stabilitas obat itu nanti akan berguna untuk menentukan masa kadaluarsa si obat itu tuh kayak gimana. Terus juga akan belajar tentang preformulasi. Nah, prospek kerja apoteker itu kan juga ada yang di industri, sedangkan di industri itu kerjaan apoteker itu tuh membuat obat-obat yang kayak tablet, sirup, kayak gitu. Sebelum kita memformulasikan obat, kita tuh harus belajar dulu preformulasi obat itu kayak gimana, sifat fisika dan kimianya, apakah obat ini cocok untuk dibuat dalam sediaan padat, tablet misalnya, ataukah obat ini cocok untuk dibuat dalam sediaan sirup. Itu semua nanti akan dipelajari di preformulasi. Terus yang terakhir, yang penting untuk dipelajari, last but not least, ini tuh paling penting sih, dan menurutku ini adalah gongnya anak farmasi, karena yang akan kalian pelajari juga adalah farmakoterapi. Simpelnya di farmakoterapi ini kalian akan mempelajari tentang pilihan terapi obat gitu loh. Misalnya kayak si anak A demam, dia mungkin bisa dikasih ibuprofen, tapi belum tentu demam yang dialami si B ini juga bisa diberikan ibuprofen, karena mungkin dia punya demam berdarah, makanya nggak cocok untuk ibuprofen, jadi harus diganti pakai paracetamol misalnya gitu. Dan kondisi setiap orang itu kan beda-beda kan, jadi ya di farmakoterapi ini mantap, jos banget sih, karena emang babnya tuh kan banyak banget. Bayangin aja, penyakit di dunia ini tuh ada berapa banyak sih, banyak banget kan, dan kita tuh harus selektif banget dalam memilih obatnya.
Jadi di farmakoterapi ini kita akan lebih banyak belajarnya tuh by kasus, studi kasus gitu loh. Dan pilihan terapinya itu kita juga bisa bedah jurnal, bisa lihat di jurnal-jurnal ilmiah gitu. Karena jurnal ilmiah itu kan dianggapnya sebagai testimoni ilmiah. Makanya ada obat-obat off label, terus juga terapinya tuh nggak selalu sama, tiap tahun tuh ada perkembangan terapinya tuh harus ini itu karena memang ilmu farmasi itu berkembang terus, apalagi di farmakoterapi. Oke guys, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kira-kira kalian makin tertarik nggak kuliah di farmasi? Coba kalian komen di bawah, dan kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like video ini, dan jangan lupa pencet tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan info kalau aku up video-video baru. Nah, kira-kira kalian mau tahu apa lagi nih tentang farmasi? Kalian boleh komen di kolom komen. See you in the next video guys.